Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Ardio Putra dari kelas Lada dengan NIM 27024757736. Saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Analisis Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Kesetaraan gender masih menjadi isu yang menjadi tantangan di dunia kerja, khususnya bagi perempuan. Perempuan masih mendapat akses dan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, budaya patriarki dan stereotip gender masih melekat kuat di sekitar kita terkait ketimpangan tersebut. Eh, dan juga peran ibu rumah tangga ini dianggap lebih utama dibandingkan menjadi wanita karir. Saya mengangkat isu ini untuk mendorong pemahaman dan perubahan menuju lingkungan kerja yang lebih setara dan adil dan setara. Rumusan masalah yang saya dapatkan yaitu pertama, bagaimana eh, tingkat kesetaraan gender di dunia kerja saat ini. Yang kedua yaitu apa saja faktor penyebab utama terjadinya kesenjangan gender di dunia kerja. Dan yang ketiga, langkah apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang setara. Tujuan proyek yaitu pertama meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Kedua, mendorong penerapan kebijakan adil di tempat kerja. Dan yang ketiga yaitu mengurangi angka diskriminasi berbasis gender. Hasil temuan proyek yang saya dapatkan yaitu sebelumnya saya mengadakan wawancara dengan wanita di sebagai kepala bidang. Saya mendapati bahwa pertama perempuan mulai mendapat peran penting di tempat kerja. Namun terkait itu juga masih banyak pada bidang lapangan maupun di sektor produksi ini masih didominasi oleh laki-laki. Selain itu juga eh, terkadang beban ganda antara pekerjaan dan keluarga membuat wanita kesulitan untuk membagi waktu. Namun di balik itu semua eh, masih ada, masih terdapat dukungan dari rekan kerja laki-laki mereka yang sangat berpengaruh positif. Solusi yang ditawarkan yaitu yang saya dapatkan pertama, saya menawarkan beberapa solusi seperti pemberian cuti melahirkan untuk ayah dan ibu agar lebih seimbang, sehingga pengasuhan kepada anak ini lebih berimbang. Kedua, pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. Dan selain itu, rekrutmen atau promosi harus dilaksanakan berdasarkan kemampuan, bukan hanya sebatas dilihat dari jenis kelamin saja. Dan juga edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dan komunitas. Dan yang terakhir yaitu memberi kesempatan kerja pada sektor lapangan maupun produksi untuk perempuan. Kesimpulannya, yang saya dapatkan dari proyek ini yaitu yang pertama, kesetaraan gender ini sudah mulai tumbuh namun belum merata. Kedua, budaya budaya patriarki dan beban ganda antara pekerjaan dan ibu rumah tangga masih menjadi hambatan bagi perempuan. Dan ketiga, perlu adanya kebijakan pemerintah dan peran aktif masyarakat untuk mengatasi ketimpangan gender ini. Dan yang terakhir yaitu eh, lingkungan kerja adil tercipta lewat kolaborasi dari semua pihak. Refleksi pribadi yang saya dapatkan yaitu dari wawancara saya dengan seorang kepala bidang di sektor pemerintahan, saya menyadari bahwa perempuan tidak hanya mampu memimpin, tetapi juga sukses di bidang yang dapat dikatakan didominasi oleh laki-laki. Keberhasilan perempuan ini tentunya sangat bergantung pada dua hal penting, yaitu kesempatan dan dukungan. Selain itu, dari proyek ini juga menyadarkan saya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menciptakan lingkungan kerja yang menghargai setiap orangnya.
Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.